Itu anak dong sudah tidak cakar lagi. Mama yang tulis, anak yang salin. Jadi guru lihat bilang, pintar sekali anak rajin. Itu anak tidak tahu, dia hanya kopi itu. Dia pun mama dan dia pun bapak pun tulisan. Saudara-saudara, panggilan untuk mendengar firman Tuhan itu menjadi sebuah jembatan. Saya mencatat di sini, menjadi sebuah jembatan antara kasih dan sekaligus ketaatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita sekaligus katanya taat kepada Tuhan, maka melakukan firman Tuhan itu adalah jembatannya. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya taat, tetapi saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Panggilan ini adalah panggilan yang menjembatani antara kasih dengan ketaatan kita. Saudara-saudara, kalau jembatan itu putus, sesungguhnya relasi yang intim dengan Tuhan pun itu menjadi putus. Firman Tuhan yang diajarkan akan menjadi pedoman untuk mengendalikan diri di setiap tubuh kita. Firman Tuhan yang diajarkan terus-menerus itu dimaksudkan untuk menjadi pedoman, untuk mengendalikan kita. Apa yang ada pada diri kita. Kalau di tiap-tiap hari ditaruh di dalam pikiran, perkataan kita, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita tertolong saudara-saudara untuk bisa mengendalikan diri. Jadi saudara-saudara, kalau orang-orang tidak bisa mengendalikan diri itu berarti firman tidak berkuasa di dalam. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap apapun, terhadap amarah, terhadap apapun yang bisa membuat kita lelah malah dengan hal-hal itu pertanda bahwa Tuhan firman-Nya tidak kita kasih kesempatan untuk mengendalikan kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tugas gereja di bidang pendidikan. Saya kira ini makin serius bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID ini sekolah secara formal itu kan saya kira mengalami masalah yang serius. Kita orang tua ini juga pusing. Kalau anak-anak sudah agak besar itu agak baik sedikit. Agak baik sedikit. Kalau anak kecil kan di orang tua yang betul-betul harus dukung, harus dampingi. Walaupun kita tarik turun dari tanpa tidur itu susah. Yang agak besar itu kan dompu otak mulai mengerti. Kadang-kadang dong tipu-tipu sedikit. Dong bisa tipu guru juga. Karena ini virtual, ini satu di sini, satu. Kadang-kadang mungkin dong bisa taruh dompung apa, foto seolah-olah. Apalagi kalau dong pakai alasan, maaf bu, di sini signal agak terganggu. Memang rumit juga. Jadi yang anak-anak didampingi, tarik dari tempat tidur susah, yang sudah mengerti, dong pakai dompu otak itu. Otak agak kotor sedikit untuk tipu-tipu ini. Tapi sebentar dong ranking 1. Saya bayangkan ini ranking 1 dari mana ini? Ya kalau syukur kalau itu proses betul-betul terjadi. Saya kira itu tantangan kita. Tapi sekaligus itu menjadi bagian bagi kita saudara-saudara bahwa ternyata ketika oleh karena pandemik itu kita belajar. Anak-anak kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Ternyata sudah bukan soal kepintaran saja. Tapi sudah juga kepada soal nilai. Dan nilai itu mesti nilai yang positif. Nilai yang sejalan dengan yang Tuhan mau. Bagi yang anak-anak kecil, lebih kita mengaku dosa. Banyak orang tua dia yang kerja di anak dong pun tugas. Karena ajarin anak ini kalau terlalu lama, kalau mama harus buat apa terlalu lama, sudah isi sudah. Itu anak dong sudah tidak cakar lagi. Mama yang tulis, anak yang salin. Jadi guru lihat bilang, pintar sekali anak rajin. Itu anak tidak tahu, dia hanya kopi itu. Dia pun mama dan dia pun bapak pun tulisan. Kalau tidak, kalau bapak mama agak sibuk berarti perintah dia pun kakak dong. Kalau tidak sasaran ada di guru les. Guru ingat tuh selesaikan memang sampai tema 9. Itu memang berat. Jadi bukan sekarang ini waktu belajar dari rumah kita mulai mengerti sekarang bahwa memang jadi guru juga berat tuh. Guru-guru dong lagi senyum-senyum lihat orang tua dong. Terutama orang tua yang suka bakalai guru. Ini rasa bilang gitu. Tapi poin saya tidak di situ. Poin saya lebih kepada
Sekarang sudah kita berhadapan dengan sebuah pergumulan di mana bukan soal bagaimana mereka punya pengetahuan saja dari segi ilmu, tapi sekaligus ketika mendampingi mereka, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan di situ. Saya kira tema ini menjadi penting untuk ketika kita bicara tentang di bidang pendidikan, apa sih yang paling kita inginkan? Ketika masih normal, saya membayangkan anak-anak kita tuh pintar-pintar. Anak-anak rajin datang sekolah, baik juga. Tapi kadang-kadang mereka punya kecerdasan intelektual, itu sudah bagus. Tapi kecerdasan sosial mereka agak bermasalah. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Mereka pintar, waktu-waktu untuk bersosialisasi dengan orang sangat sedikit. Dan itu cukup memberi warna tersendiri dalam perkembangan anak-anak. Saya kalau lihat anak-anak di sini waktu itu, kalau hujan kodompo orang tua terlambat jemput, itu dong bikin pengucapan syukur di lompor. Dong lompat sana, taguling sini sana, sepertinya orang bebas, merdeka, betul-betul. Luar biasa. Orang tua datang, cepat. Baik, mari kita renungkan satu dua hal. Saudara-saudara, tidak harus dipahami secara formal hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan. Mulai dari jenjang paling dasar sampai yang paling tinggi. Tetapi haruslah dimaknai. Jadi ini bukan soal sekolah bisa dibuka oleh gereja atau tidak, dari pendidikan dasar sampai paling tinggi, bukan soal itu. Tetapi bagaimana sekarang saudara-saudara gereja memberi layanan pendidikan bagi jemaat. Paling tidak saudara-saudara gereja mengerjakan tugas-tugas pendidikan secara khusus. Di dalam gereja itu saudara-saudara, sebenarnya pendidikan-pendidikan khusus dalam bingkai rohani itu menjadi penting dan mestinya itu paling depan. Bagaimana pengajaran-pengajaran, pemberitaan firman Tuhan, kelas-kelas katekisasi, pastoral nikah, seminar-seminar, ini juga bagian dari pendidikan. Kita tidak sekedar hanya bicara tentang hidup, mati, masuk surga. Kita juga bicara tentang sejumlah hal yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ruang-ruang itu terbuka sekali. Tadi disebutkan, dalam bingkai rohani itu ada pemberitaan firman, ada pengajaran, kelas katekisasi, pastoral pernikahan, seminar-seminar. Itu ada. Kalau kita lihat di Agape, ada. Biasanya sambutan jemaat yang kurang. Biasanya sambutan yang kurang. Kalau kita bilang, ingat nanti dari misi dan apa itu, akan mengadakan seminar kesehatan. Ya 20 orang ikut. 20 orang ikut. Itu pun mesti diingatkan berulang-ulang. Woi, jangan lupa ikut tuh. Jangan lupa. Mesti ikut. Kita tidak mau untuk hal itu. Kita merasa bahwa kita aman-aman saja. Biasa ada masalah pada respon. Ini sesungguhnya memang bagian dari tanggung jawab gereja. Paling tidak kalau kita mencatat saudara-saudara dari segi tanggung jawab gereja itu. Pendidikan itu berfungsi sekali untuk menjadikan jemaat percaya dan memahami sesuatu tentang Allah. Sekaligus juga dalam mengenal Alkitab. Mesti begitu. Bukan saja soal-soal yang praktis saja. Tetapi bagaimana mereka memahami Alkitab itu secara baik. Memahami, percaya jemaat itu dengan baik. Percaya kepada Tuhan Allah. Kenapa hal ini penting saudara-saudara? Karena kita kasih contoh saja. Kalau kita mulai dari pertanyaan. Berapa banyak jemaat yang baca habis Alkitab? Saya yakin bahwa di bawah 2% dari jemaat yang bisa baca Alkitab sampai tuntas. So kita tidak usah angkat tangan. Kita cek, kita ada baca Alkitab sampai habis atau tidak. Kalau baca saja tidak sampai habis, bagaimana mengerti sampai habis? Yang sudah baca saja belum tentu mengerti. Apalagi Alkitab penuh dengan konteks. Yang konteks waktu itu cukup berbeda dengan konteks hari ini. Sehingga ketika kita mau mengutip satunya, kita harus sadar benar bahwa ada konteks tertentu di firman. Karena itu mestinya ini sekaligus menjadi himbauan. Jemaat
Pas lebih banyak di rumah ini karena kurang kumpul-kumpul, lebih program baca Alkitab. Kas habis. Kok hanya 4 bulan suka habis? Daripada hanya program bikin kolak, lebih baik baca Alkitab. Ada kok yang sepanjang pandemi 1 tahun mau 2 tahun ini ada yang sudah baca kas habis Alkitab kok. Kita puan anak dong ini saya lihat dong di sepanjang belajar dari rumah ini. Dong sudah di FF itu cukup mahir. Tunduk. Sembunyi. Dong tiap malam itu hanya begini. Saya curiga satu-satu jalan dong pun tangan hanya begini-begini. Dorang lebih akrab ke hal itu daripada akrab kepada Alkitab. Lantas bagaimana soal kita nanti? Saya takut ada satu waktu saya anak dong ini saya lihat dong hafal 12 murid Yesus ini sudah mulai parah. Apalagi kita suruh hafal 36 kitab di 66. Wih, saya rasa mulai lebih parah. Jangan hal-hal lain. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian nanti pas bilang kalau pas tidak ada pandemi kok cerdas cermat Alkitab dari Injil Yohanes. Itu mulai dari remaja, anak, pasutri, lansia, semua tiap hari hanya bilang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah firman. Don tiap hari jalan hanya hafal-hafal saat di jalan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk itu. Proses untuk menemukan kebenaran firman yang pada gilirannya jemaat mengalami perubahan tingkah laku. Saya kira subaca habis ini proses untuk memahami, tetapi sekaligus sampai kepada bagaimana mereka mengalami perubahan tingkah laku. Berulang kali saya sampaikan, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Tapi tentunya kita dasarkan tadi pada persekutuan dengan Tuhan Allah. Sekaligus ini menjadikan jemaat itu sebagai pribadi yang bijaksana dengan menghidupi imannya kepada Yesus Kristus. Bijaksana dan menghidupi iman kepada Yesus Kristus. Tujuan daripada pendidikan di dalam gereja itu kira-kira begitu. Bukan soal kita membuka sekolah atau tidak. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi bagian yang penting dalam pembangunan jemaat. Memahami firman, percaya, dan berubah tingkah laku. Yang kedua, saudara-saudara, saya kira ini catatan menarik. Kita bersekolah, kasih sekolah anak-anak kita. Harusnya bukan untuk kerja. Sekolah untuk apa? Supaya dapat kerja. Oh, banyak tuh yang tidak sekolah juga ada kerja kok. Jadi sekolah bukan kerja untuk dapat kerja. Lalu sekolah untuk apa? Sekolah bukan juga untuk menjadi pintar saja. Kenapa saudara-saudara? Pendidikan itu, sekolah itu sesungguhnya dimaksudkan untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Ada orang sekolah tinggi, dapat kerja bagus, tapi kualitas kehidupannya rendah. Saya ulangi, sekolah tinggi, dapat kerja bagus, kualitas hidupnya rendah. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran seolah-olah kita sekolah hanya semata-mata untuk kerja. Kita bersekolah supaya, tadi di paling awal saya sampaikan, kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu akan mengubah seseorang, memberi wawasan, memberi pengalaman, supaya dia punya kualitas hidup yang benar, yang baik. Supaya kemudian ketika orang melihat orang berpendidikan itu, orang yang sekolah, memang ini dulu baru dia punya orang sekolah. Ini baru sekolah. Jangan justru sebaliknya di situ. Saya coba-coba lihat, saya ingin kutip satu. Coba kita buka di Amsal pasal 19 ayat 2. Oh, sudah ada. Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita butuh kualitas hidup. Rajin, tekun, belajar tetap pada jalan yang benar. Itu kualitasnya ada di situ. Supaya ketika melakukan sesuatu, kita melakukan dengan tanda-tanda. Oh, ini orang-orang sekolah, orang-orang yang berpendidikan, itu kira-kira begitu. Itu
Malemasiam, Manas